Anang Hermansyah mulai keciprat berkas sebagai wakil rakyat. Baru-baru ini ia mendapat kesempatan studi banding di Vienna, Austria. Yang menarik, Anang membawa serta sang istri Ashanti ke salah satu kota paling eksotik di Eropa itu. Lalu bagaimana dengan Arsy? Bagi beberapa hari yang kemarin juga anak-anak alhamdulillah saling menyatu di rumah. Kakak Jiel sama-sama kayak mereka tidur bareng, terus mereka juga ngurusin adiknya, bantuin juga. Alhamdulillah kan ada suster juga, gitu, ada keluarga juga saling gantian ngeliatin lah, jadi nggak terlalu kesusahan ya. Cuma namanya sama anak-anak kan biasanya kita setiap hari ketemu, terus tiba-tiba nggak ketemu berhari-hari kan pasti kangen sama semuanya. Tadi video call terus setiap hari, karena tapi kan kadang signalnya kurang bagus, kadang bisa lihat jelas, kadang ngobrol sama kakak yang lebih lama gitu, karena kan sama si Jiel dia lagi sibuk ngurusin mosnya. Mas Anang memang ada kerjaan di sana gitu, mereka lagi ngelakuin kerja banyak beberapa hal lah gitu yang memang aku juga jadi banyak tahu gitu, bahwa aku sempat kemarin gitu yang kepikir gitu apa yang bisa kita rasa nasionalisnya jadi keluar gitu dengan begitu. Kenapa? Karena yang aku lihat bagaimana negara lain gitu ya, apalagi negara-negara di Eropa kok bisa rakyat-rakyatnya, apalagi di Vienna tuh salah satu kota yang kita masuk ke tempat sampah kayak Bantar Gebangnya itu wangi banget. Bisa bayangin nggak? Itu pusatnya sampah dan itu jadi tempat rekreasinya orang turis, jadi tempat wisata sampahnya mereka karena bisa diolah dengan baik. Orang laki-laki pergi lama ke luar negeri untuk bawa sama istrinya nggak apa-apa deh, yang penting kan ya sendiri lah ya, karena pasangan kan memang perginya sesuai dengan mereka kerjaannya gitu. Jadi ya aku mau pergi ya aku harus sendiri gitu, cuma ya numpang kamar paling kan gak mungkin kamarnya sendiri gitu. Cuma yang aku lihat rasanya lebih tepatnya bagus banget kalau memang apa yang mereka lakukan setelah studi banding negara-negara lain mudah-mudahan memang bisa diterapkan di negara kita. Saat Ashanti dan Anang menikmati momen indah di negara yang melegenda dalam hal musik, Aurel di Jakarta mengaku benar-benar pusing mengurus adiknya Arsy yang menurutnya hiperaktif. Nyuapin dia makan sih, nyuapin. Terus paling bantuin suster kalau lagi dia mandi atau ngapa-ngapain. Kemarin kan Bunda kan pergi ke Austria lama, jadi kan aku yang nemenin Arsy gitu. Sulit karena dia anaknya nggak bisa diem sama sekali, benar-benar apa ya, hyper banget, yang benar-benar ke Arsy langsung loncat-loncat gitu. Jadi ya gitu deh, kalau digendong suka ngebrontak gitu kayak gitu, nggak mau, dia maunya duduk sendiri, udah kayak dewasa aja, padahal mah dia masih ada. Terus dia nggak cengeng. Kalau misalnya kan anak kecil deh kalau kepentok kepalanya nangis, kalau dia nggak, dia diem aja. Parah deh, dia kayak cowok. Terus kalau misalnya Beruntung Aurel sudah piawai mengasuh Arsy. Seperti apa Aurel menangani adik cantiknya itu saat ayah dan bundanya tidak berada di rumah? Kalau kita main HP, dia suka ngeliatin gitu. Dia diam, kalau kita main HP dia diam ngeliatin aja. Kepo banget gitu kalau main HP. Misalnya aku main HP di sini, dia duduk di sini. Dia sampai gini-gini pengen lihat gitu. Jadi dia kalau dikasih handphone sih anteng sih. Namanya adik sendiri mah nggak apa-apa kali. Biarin aja, nggak apa-apa sih. Karena emang menurut aku dia tuh walaupun misalnya bukan adikku, menurut aku dia tuh bayi paling lucu. Karena apa ya, dia tuh nice sama orang tuh. Kalau ada orang baru dia senyum, terus Arsy dia senyum ketawa, jadi orang senang sama dia karena dia nggak yang kan ada anak yang nangis dipanggil ini nangis, dia nggak sama sekali. Jadi aku suka senang banget, jadi biarin orang kalau ngefans sama dia ya emang benar karena emang dia anaknya nice, jadi oke lah. Azriel punya pacar, Aurel galau. Lihat video. Kan kita memang lebaran di Bangkok kan 10 hari, terus tiba-tiba pacarnya Jiel juga ternyata keluarganya liburan di Bangkok, bukan sengaja nyusulin Jiel, GR aja lu. Jadi emang pacarnya liburan di Bangkok, terus tiba-tiba ya karena mumpung lagi di satu negara yang sama, ya udah ketemuan aja, kenalan sama mamanya, papanya, semuanya alhamdulillah baik. Jadi udah akhirnya Bunda merestui. Silahkan, jalanlah kamu nak.
Berbeda dengan Azriel, Aurel yang sudah beberapa kali menjalin hubungan asmara, kini justru sedang galau. Pasalnya putri sulung Anang Hermansyah itu belum menemukan pangeran hatinya yang pas. Cewek yang memang gak macem-macem. Aku lihat Aku juga pun gak cocok macam-macam. anak saya ini kasihan loh pemirsa, ya Allah. Bun bahagia nak. Ibunda. Dari kemarin aku di luar ya kan, aku pergi sebentar. Ya jangan tinggalin ya Allah, jadi nggak aku sendiri galau. Tiap hari cuma, Bun, kalau Bunda jadi aku gimana? Gini begitu, begini aku bilang, Kak. Makanya jangan banyak galau, bahwa nikmati hidup, nikmati seindah-indahnya, temenan sama teman sebanyak-banyaknya. Aku bilang gitu sama dia. Apalagi kan bentar lagi kakak mau pesta ulang tahun gitu. My birthday. Jadi It's my birthday. harus happy. Aduh Bunda susah kalau kayak gini ceritanya ya. Galau. Bun, tapi ini Ashanty memang sangat hati-hati dalam memberikan restu kepada Azriel. Apalagi ini adalah kisah cinta pertama Azriel. Maka sebelum restu diberikan, ia ingin tahu terlebih dahulu sosok pacar putranya yang satu ini. Lantas seperti apa sosok kekasih Azriel yang sudah ditemui Ashanty? kan pacaran aku udah sering ya ngalamin gitu dia pacaran, jadi tapi kalau dia pacaran tuh kayak maksudnya yang dikenalin gitu terus ke rumah kenalan gitu, ini kan baru ini. Dan yang aku lihat memang aku harus tahu dulu kan anaknya, terus keluarganya juga harus kenal gitu. Alhamdulillah anaknya baik, terus bukan anak yang memang suka yang maksudnya pergi-pergi yang kan sekarang banyak anak suka pergi, misalnya pergi-pergi kemana tempat-tempat hiburan yang terlalu gimana gitu. Alhamdulillah karena aku tuh mamanya juga sepertinya mungkin orang tuanya juga yang agak ketat sama anaknya gitu. Jadi dan anaknya sopan gitu, baik, dan diajak ngomong juga ya so far baru ketemu beberapa kali sih ya, cuma mudah-mudahan ya seterusnya begitu. Cuma aku bilang sama Jiel ya tetap pacaran kan pacaran anak SMA kelas 1 ya gitu. Jadi apalagi dia kan lagi botak nih gara-gara si Ben abis apa ngos, pacarnya juga masuk sekolah lain. Jadi aku bilang kalau baru pacaran dan sekolah yang berbeda takutnya yang satu nanti tiba-tiba ketemu cowok baru, yang ini ketemu cewek baru, aku bilang. Jadi mudah-mudahan bisa saling mensupport walaupun beda sekolah, saling membuat Jiel bisa membuat dia jadi semangat belajar, sekolahnya jadi lebih baik, dia juga sebaliknya. Gelar pesta ulang tahun Sweet Seven